Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisya Fahira dengan NIM 2111050503474 dari kelas 03 SJMP 034 ruang 440 dengan dosen pengampu Pak Zakaria. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pencegahan COVID-19. Terdapat beberapa materi diantaranya. Materi pertama ada gejala COVID-19, kedua mengenal protokol 5M untuk pencegahan COVID-19, yang ketiga ada penyebab COVID-19, yang keempat diagnosis COVID-19, yang kelima pengobatan COVID-19, yang keenam komplikasi virus corona COVID-19, yang ketujuh ada pencegahan COVID-19. Gejala COVID-19. Proses infeksi virus corona bisa ditularkan dari orang yang sudah mengidap COVID-19 ke orang yang sehat melalui cairan yang keluar dari hidung atau mulut saat mengidap batuk atau bersin. Infeksi virus corona juga bisa tertular dari cairan yang dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan pengidap. Terdapat beberapa gejala yang biasanya terjadi secara bertahap. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan yang sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Terdapat beberapa gejala COVID-19, yakni gejala yang paling umum ada demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa, atau bau. Yang kedua ada gejala yang sedikit tidak umum seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, mata merah, atau iritasi. Selanjutnya mengenal protokol kesehatan 5M untuk cegah COVID-19. Yang pertama, cuci tangan. Mencuci tangan secara rutin menjadi protokol kesehatan 5M yang pertama dan dirasa efektif untuk mencegah penularan virus corona. Yang kedua, pakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Selanjutnya terdapat penyebab virus corona atau COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, MERS atau Middle East Respiratory Syndrome, dan SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Selanjutnya, seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Selanjutnya adalah melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Terdapat diagnosis virus corona atau COVID-19. Guna memastikan diagnosis, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Yang pertama ada rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh dalam melawan virus corona. Yang kedua terdapat rapid test antigen untuk mendeteksi antigen, yaitu protein yang ada di bagian luar virus. Yang ketiga ada swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di lapisan hidung. Yang keempat ada CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Yang terakhir ada tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih dan C reaktif protein. Selanjutnya ada pengobatan virus COVID-19. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien. Selanjutnya menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Selanjutnya menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Sementara pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain memberikan infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu napas, pemberian obat seperti obat anti peradangan atau pencegahan penggumpalan darah. Selanjutnya ada komplikasi virus corona atau COVID-19. Infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini. Yang pertama ada pneumonia atau infeksi paru-paru. Yang kedua infeksi sekunder pada organ lain. Yang ketiga gagal ginjal. Yang keempat acute cardiac injury. Yang kelima acute respiratory distress syndrome. Yang keenam kematian.
Materi terakhir ada pencegahan virus corona atau COVID-19. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Namun, Anda juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Selanjutnya, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja, bahan makanan, atau mengikuti ibadah di hari raya. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang kelima, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang keenam, tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Yang ketujuh, menghindari kontak dengan penderita COVID-19 yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit, demam, batuk, dan pilek. Yang kedelapan, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang terakhir, jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Sekian presentasi materi dari saya, yaitu pencegahan virus corona atau COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.